Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas saham ASI, Astra Internasional, di mana ini adalah permintaan dari grup ya. Jadi ada permintaan untuk membahas saham ASI ini, bagaimana pergerakan saham ini pada saat ini, dan kemudian tindakan-tindakan apa yang akan kita ambil. Kalau yang belum punya, apa kita sudah bisa beli, atau yang untuk yang sudah punya, apa kita harus sudah jual, atau ternyata kita harus sudah cut loss ya. Oke, di sini seperti biasa ya, kita harus melihat tren secara keseluruhan dulu. Kita menggunakan time frame bulanan dari saham ASI ini. Kita lihat bagaimana pergerakan saham ASI itu. Oke, kalau kita lihat sekilas ya, ini pergerakannya seperti pergerakan saham yang sedang sideways ya. Oke, saya akan cari resistennya. Di sini resistennya atau harga tertinggi dari saham ASI. Dan kemudian di sini ada area support tuh. Nah, jadi kelihatan ya di mana support dan resistennya. Di sini ada resistennya atau harga tertinggi dari saham ASI ini, dan kemudian di sini juga sempat ada jadi resisten. Salah. Di sini sempat jadi resisten, kemudian resistennya di breakout. Jadi kalimat saktinya gimana? Ketika resisten di breakout ke atas, maka resisten akan berubah fungsi menjadi area support selanjutnya. Jadi di sini dia menjadi area support. Ya, di sini ada support ya. Nah, jadi ini adalah pergerakan saham ASI ke depannya seperti apa. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area support dan kemudian bergerak naik seperti ini. Atau dia tanpa pun dia ke area support ini, bisa dia langsung naik ke atas. Oke, kita akan lihat dari pola yang lebih dekat lagi ya, atau kita puasin dulu di sini ya, di time frame bulanan ini. Kita akan melihat resisten trendline-nya. Di sini ada resisten kembali. Oke, jadi di sini kita menganalisis sekaligus belajar ya bagaimana cara melakukan technical analysis. Oke, di sini kita akan cari supportnya lagi. Oke, kemungkinan seperti ini ya. Di sini kita bisa lihat ini ada resisten pertama di sini yang tanda panah merah ini. Ini resisten kedua. Ini resisten trendline downtrend ketiga. Ini resisten trendline downtrend yang keempat. Oke, dan kemudian di sini ada supportnya. Sini support trendline uptrendnya, dan kemudian di sini yang tanda panah ini juga support trendline uptrendnya ya. Oke. Kemudian di sini berarti kalau dari resistennya dia polanya downtrend, tapi kalau dari supportnya dia polanya uptrend. Oke, jadi ada kemungkinan dia akan bergerak turun dulu untuk ke area-area support di bawahnya. Oke, kita akan lihat pola yang lebih kecil lagi untuk melihat posisi untuk entry, atau kita harus sudah jual saham ini. Oke, ini posisi saya menggunakan time frame harian ya. Oke, kita akan lihat pola saat ini. Oke, ini ada resisten. Sini ya. Di sini ada support-support sebelumnya. Kita tarik ke sana, kita hubungkan. Jadi untuk menentukan support dan resisten itu kita berpaku pada yang sudah lalu ya, atau masa lalu. Nah, di sini support pantulan pertama, dan kemudian di sini adalah pantulan kedua, dan kemudian pada saat ini harusnya dia di sini kembali mantul ya. Di sini terjadi pantulan ketiga, tapi ternyata di sini supportnya ditembus. Jadi support ditembus, dia akan berubah fungsi menjadi area resisten selanjutnya, dimana di sini ada banyak indikasi dia ingin menembus kembali, tapi ternyata tidak berhasil, dan kemudian saat ini posisinya ternyata sudah lebih jauh dari area resistennya. Oke, di sini kita lihat
sudah sekitar 5,82%. Dan kalau kita lihat dari garis EMA 50-nya juga dan EMA 200-nya di sini terbentuk yang namanya dead cross ya. Dead cross itu adalah pola downtrend di mana garis EMA 50 memotong ke bawah garis EMA 200 dan candle-candle saat ini juga konsisten berada di bawah garis EMA 50-nya. Oke. Jadi saham ini akan kemana? Oke, kita akan cari support selanjutnya. Saya hapus dulu. Oke, support selanjutnya ada di sini ya. Ini saya akan buat area supportnya. Dan kemudian di sini juga ada di sini ada area support juga. Tapi terlalu nempel ya. Terlalu dekat, mungkin ini support minornya. Oh, ternyata sudah berdekatan dengan support trendline afternya. Oke, ini saya hapus saja berarti ya. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini berarti ada kemungkinan saham ASI ini akan kemana? Dia akan ke harga ini, ke harga 4.680, di mana itu adalah area support sebelumnya di sini. Di mana saham ASI ini ketika dia mengalami penurunan dan kemudian dia tertahan di area support 4.680 dan kemudian naik tinggi sampai maksimal ke harga 7.500-an ya, dan kemudian dia akhirnya kembali lanjut turun lagi. Sekarang harga closing hari ini di harga 4.950-an. Oke, seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan saham ini akan kembali ke harga 4.680-an. Nah, jadi kesimpulannya apa dari pola yang seperti ini atau dari technical analysis ini? Jadi untuk kalian yang belum punya, harusnya tidak masuk dulu ya. Tidak masuk dulu, di mana dia saat ini berada di tengah-tengah antara support dan resisten. Jadi kita tunggu aja, kita pastikan aja dia arahnya akan kemana. Akan kembali menembus ke atas resisten atau kembali ke area supportnya. Jadi saya gambarkan seperti ini ya. Apakah dia akan naik seperti ini, ataukah malah dia akan kembali turun seperti ini. Nah, dia mau yang mana? Mau yang ke atas atau mau yang ke bawah? Nah, jadi di situ kita pastikan. Jadi kalau mau ambil, kita tunggu ketika dia, kalau turun kita tunggu dia turun ke harga 4.680. Kalau dia naik, kita ambil ketika dia sudah berada di atas harga 5.250-an. Itu untuk yang apa ya istilahnya, yang belum punya. Nah, kalau yang sudah punya gimana? Kita harus apa? Oke, yang sudah punya kita harusnya kalau sudah profit, kita kemarin kalau untuk trading jangka pendek kita harusnya sudah take profit ya, dimana dia sudah menembus, kayaknya belum profit lah, dia ambil di harga berapa ya. Oke, jadi kalau udah punya saham dan kemudian masih rugi, kalau emang beli saham ini kemana tujuannya jangka panjang, masih sangat-sangat aman ya, dimana kalau cara support trendline-nya sendiri dia masih bergerak uptrend ya, dimana formasi supportnya masih semakin meninggi ya. Tapi kalau dari resistennya ini agak mengkhawatirkan, dimana dia resistennya semakin lama semakin merendah. Nah, jadi kesimpulannya ada di tangan kalian ya. Jadi di sini saya ulas lagi secara menggunakan time frame bulanan ya, dimana kalau supportnya dia masih uptrend tapi resistennya dia downtrend. Jadi bisa dibilang agak ambigu ya. Nah, amannya kalau nanti kalian punya saham ini dan kemudian dia menembus harga dan kemudian dia menembus resisten trendline uptrend, support trendline uptrendnya ini.
Ini bisa di harga berapa aja ya, bisa di harga 4.400 atau di harga 4.600-an. Kalian gambar aja di trading view kalian masing-masing ya. Ini bisa keluar dulu atau maksimalnya keluar ketika dia sudah melewati area ini di bawah ini yang harga 3.330 ya, dimana area ini adalah area support, area resisten sebelumnya di sini di tanggal 1 Februari 2028. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya simpulkan dari saham ASI ini ya. Jadi yang belum punya, kita bisa tahan dulu untuk membeli saham ini. Tapi kalau yang sudah punya, kita bisa pertahankan dulu kemana saham ini akan pergi ya. Tapi kalau seumpama cuan atau ruginya masih kecil, mungkin bisa di cut loss dulu ya. Tapi kalau ruginya sudah terlalu tebal, ya sudah, pasrahkan aja, anggap aja untuk investasi jangka panjang selagi dia tidak melewati harga 3.330, di mana itu adalah area resisten di tahun 2008 kemarin. Oke, seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan atau bingung, kita bisa share-share lagi di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.